Buku Sejarah Filsafat Barat karya Stephen Evans. Buku Sejarah Filsafat Barat karya Stephen Evans bukan sekadar rangkuman kering tentang nama-nama besar seperti Plato, Kant, atau Nietzsche. Ini adalah petualangan intelektual yang mengajak pembaca menyelami pergulatan ide-ide filosofis dari era Prasokrates hingga postmodernisme dengan sentuhan humanis yang jarang ditemukan dalam buku sejenis. Evans tidak hanya menyajikan kronologi pemikiran, tetapi menghidupkan percakapan antar filosof, seolah mereka saling merespons di ruang waktu yang berbeda. Misalnya, argumen ontologis Anselm tentang Tuhan tidak hanya dibahas di bab abad pertengahan, tetapi juga dikritik oleh Kant dan direkonstruksi ulang dalam bab modern. Pendekatan ini membuat pembaca melihat filsafat sebagai jaringan ide yang dinamis, bukan serpihan teori yang terpisah. Sebagai filsuf Kristen, Evans tidak terjebak dalam bias apologetik. Ia memaparkan argumen filosofis secara objektif, bahkan terhadap pemikir yang bertentangan dengan keyakinannya. Contohnya, saat membahas Nietzsche, Evans mengakui daya tarik kritiknya terhadap moralitas Kristen, tetapi juga menunjukkan kelemahan logis dalam konsep kehendak untuk berkuasa. Sikap ini langka dalam buku sejarah filsafat yang kerap memihak atau terlalu dingin. Evans mahir menyoroti kontradiksi-kontradiksi filosofis yang menggoda. Misalnya, saat membahas George Berkeley yang menolak eksistensi materi, Evans menulis, argumen Berkeley terdengar salah, tapi sulit membuktikan kesalahannya. Pernyataan ini tidak hanya memancing keingintahuan, tetapi juga mengajak pembaca merenung. Bagaimana sesuatu yang terasa salah bisa bertahan dalam diskusi filsafat selama berabad-abad? Evans secara halal mengkritik konsep Barat dalam judul bukunya. Ia memasukkan pemikir seperti Agustinus dari Afrika dan Clement dari Alexandria sebagai bagian dari tradisi Barat, sekaligus mempertanyakan batasan geografis ini. Ini adalah refleksi metafilosofis yang mengajak pembaca memikirkan, apakah Barat hanya soal geografi atau lebih tentang warisan ide yang saling menjalin? Buku ini tidak menghindari peran agama dalam perkembangan filsafat. Evans menunjukkan bagaimana pertanyaan tentang Tuhan dan spiritualitas memengaruhi pemikir sekuler sekalipun, seperti Hume yang skeptis tetapi tetap terobsesi membantah mukjizat. Namun, ia tidak menjadikan agama sebagai kacamata utama, sebuah keseimbangan yang sulit dicapai dalam literatur filsafat populer. Meski tebal, 600 halaman, buku ini ditulis dengan gaya ringkas namun mendalam. Evans menghindari jargon berlebihan dan menyertakan catatan kaki untuk bacaan lanjutan. Bahkan, bab tentang Kierkegaard, filsuf yang rumit, dijelaskan dengan analogi kehidupan sehari-hari, membuatnya relevan bagi mahasiswa dan pembaca umum. Evans berhasil menulis sejarah filsafat yang tidak hanya informatif, tetapi juga memicu kegelisahan intelektual. Buku ini layak dibaca, bukan hanya untuk tahu apa kata Plato, tetapi untuk memahami mengapa pertanyaan-pertanyaan filosofis tetap relevan, bahkan di era TikTok dan AI. Seperti kata Evans, filsafat dimulai dengan keheranan, bukan keraguan. Dan keheranan itulah yang ia tularkan dengan brilian. Untuk yang berminat memesan buku ini, klik keranjang yang sudah saya sediakan, sebab ilmu selalu berkaitan dengan buku. Sampai jumpa di Meramu Buku selanjutnya.